Sebelum saya membacakan firman acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita break untuk makan malam bersama, kemudian sambutan. Yang pertama dari Bapak Budianto selaku Ketua RT 02, kemudian Bapak Nurul Fatana selaku Ketua RW 04, Ibu Tuti selaku Kepala Kantor Kelurahan Bendan Misor, dan yang terakhir ada kita isi dengan hikmah halal bihalal yang dilanjutkan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Faid. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai break malam hari ini, sambil menunggu warga yang belum rawuh, boleh Bapak Ibu monggo kami persilahkan untuk dahar dulu. Nanti akan kita lanjutkan acara pada malam hari ini. Monggo Bu Tuti dahar dulu. Monggo Bapak Ibu. Yang ini nanti Bapak Ibu warga monggo bisa menu konsumsi ada di depan. Bapak izin saya bisa Iya. Oh iya bisa. Musimnya sampun nanti. Aman. Daripada jalan-jalan. Ya. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, untuk PBB tahun 2025 sudah mulai dibagikan, sudah mulai didistribusikan. Untuk warga yang memiliki PBB lebih dari untuk Bapak Ibu yang memiliki PBB lebih dari 1 dan belum menerima, bisa langsung konfirmasi ke Mas Resta, jangan ke saya tidak muter. Saya tahunya bayar. Maksimal tanggal 31 Mei masih ada program pemerintah untuk diskon 10%. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ini khusus ibu-ibu saja. Yang pasti biasa informasi dari pemerintah Kota Semarang bahwa sekarang ini soalnya program beberapa waktu yang lalu pada Agak sini, agak sini. Ya. kaki itu nanti tidak jembang nanti saya mau kalau dari luar yang kedua biasanya kalau dulunya kalau siapa tidak jual tanggalannya jual aja tidak bisa
wa sahbihi wa mawana wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sangat kita cintai bersama, kita hormati bersama, kita banggakan bersama Ibu Dwi Mujiastuti SHMM Lurah Kendal Misor. Matur nuwun rawuhipun Ibu, kita doakan Ibu selalu sehat, panjang yuswa, bahagia. Yang saya hormati Pak Predi, Babin Kamtimas kita yang luar biasa. Matur nuwun rawuhipun. Yang saya hormati Pak Haryono, Babinsa kita. Matur nuwun rawuhipun. Yang satu Pak Nur Salim masih ada tugas lain. Penasihat RT, pengurus RT 02 dan sejumlah warga RT 02, RW 04 yang sangat saya hormati, khususnya Ketua RW dan Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya marilah saya mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah silaturahmi bersama dalam rangka halal bihalal warga RT 02 RW 04 berkah Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kita semua khususnya umat muslim, umat Islam yang telah diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa wajib Ramadan sebulan penuh seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk sebelumnya. Karena apa? Perintah Allah itu supaya kita semua itu menjadi orang yang bertakwa. Hadis Nabi juga mengatakan kita diminta untuk berpuasa supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memasuki 1 Syawal selesainya umat Islam berpuasa sebulan penuh, kemudian bayar zakat fitrah, kemudian sholat Idul Fitri, insya Allah seluruh umat muslim mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini dosa yang kaitannya dengan hablum minallah, dengan hubungannya dengan Allah. Padahal dosa manusia itu ada dua, yang satu hubungannya dengan Allah, yang satu hubungannya dengan sesama manusia, hablum minannas. Doa Nabi, doa malaikat Jibril ketika itu selesai Idul Fitri turun di sampingnya Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasul, saya mau berdoa, tolong diamini. Doa yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa dan semua ibadahnya anak-anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Itu diamini oleh Rasulullah, amin. Doa kedua, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa dan semua ibadahnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Diamini oleh Rasulullah, amin. Yang ketiga, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa dan semua ibadahnya umat muslim yang bersalah tidak mau minta maaf dan yang dimintai maaf tidak mau memaafkan. Jadi sebelum saya minta maaf, saya salah dengan Bu Dwi, dengan Bu Tuti, sebelum saya minta maaf ke Bu Tuti belum memaafkan saya, Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Berarti dosa sesama hablum minannas ini lebih berat daripada
dosa kepada Allah. Dosa pada Allah kita diperintah puasa, kemudian kita istighfar, kita sholat tobat, insya Allah akan diampuni semua. Oleh karena itu halal bihalal ini mempunyai makna Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mencapai kedamaian dan kebahagiaan secara benar dan baik. Kita harus bersih dari dosa-dosa pada Allah dan dosa-dosa pada sesama, sehingga hidup kita akan tentram, damai, dan bahagia. Bahasa kerennya, mari kita wujudkan keluarga yang KDRT. KDRT bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi keharmonisan dalam rumah tangga atau kebahagiaan dalam rumah tangga, kedamaian dalam rumah tangga. Jadi ya, jadi kekerasan bagi Pak Nurul penting, tapi satu saat saja. Tapi yang utama bagi saya, untuk rumah tangga itu harmonis, untuk rumah tangga itu damai, bahagia, tentunya jangan ada hal-hal yang menimbulkan persoalan ini belum diselesaikan. Itu antar warga dalam satu keluarga, apalagi dalam satu lingkungan, antar warga, antar keluarga, ini pasti tidak mungkin tanpa salah. Oleh karena itu kesempatan halal bihalal ini, saya ini berkah Idul Fitri, kita harus saling memaafkan. Jadi saya pribadi atas nama keluarga dan atas nama warga RT 02 minta maaf pada Bapak Ibu sekalian yang malam ini bisa rawuh atas semua kesalahan, kekhilafan yang membuat Bapak Ibu tidak berkenan. Kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian memaafkan semua kesalahan kekhilafan saya, baik selaku pribadi maupun selaku ketua RT. Setelah kita saling memaafkan, barulah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga nanti perjalanan kita menuju surga sudah tidak ada lagi debu-debu kotoran yang ada dalam tubuh kita. Kalau masih ada kotoran debu-debu lewat jembatan Shirathul Mustaqim akan tersensor oleh, wah itu ngirang-ngirang debu, akhirnya tidak bisa masuk surga. Kita harus membersihkan dosa-dosa itu. Kalau tidak, ya kita akan masuk ke surganya setan, yaitu neraka. Kira-kira gitu. Ini kira-kira orang kami belum tahu tekan kono, tapi kan kita yakini ya. Kita yakini bahwa hidup kita ini dalam perjalanan mulai dari alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur sampai alam akhirat, dan kita tidak akan pernah mati. Kita hidup selama-lamanya. Maka kalau saya evaluasi diri saya, apakah saya besok bisa menikmati surga karena ibadah saya? Saya menjawab sendiri, oh tidak mungkin. Umur saya misalnya sekarang 68 tahun, ibadah saya yang kusuk itu berapa tahun? Jadi tanpa rahmat dan ridho Allah, orang mungkin namanya swarga. Padahal di swarga di akhirat itu tidak pakai batas waktu, selama-lamanya. Ya mudah-mudahan besok neraka ya telah kuat, karena panasnya di neraka kalau kayaknya luar biasa itu. Ya mudah-mudahan kalau Pak Didi, Bapak Ibu sekalian masuk surga karena ibadahnya, insya Allah saya masuk surga karena rahmat dan ridho Allah. Nanti sama-sama kita ketemu lagi Pak Didi di surga, ketemu Bu Nurah lagi gitu ya. Insya Allah kita semua warga RT 02 selama di dunia kita bisa menjalani hidup ini dengan damai, tentrem, ayem, bahagia gitu ya. Tidak mungkin orang hidup itu tidak mau mencari kebahagiaan. Saya ini diberi oleh Allah amanah cucu 2 di pundut 1, tinggal 1. Itu saja kalau sudah tidak bicara atau mendengar suaranya cucu itu bahagianya luar biasa. Ayo, cucu di Jakarta sakit, walaupun saya sakit tetap berangkat. Nah, ini bukti bahwa ternyata bahagia itu mudah punya. Dan selama ini kami sudah punya rumus SSP. 1 sabar menghadapi hidup, kemudian 2 semeleh, dan 3 semua itu pasrahkan sama Tuhan, sama Gusti Allah.
insya Allah kita akan tenang. Terus umur semini ini karek simak tukang siang malam tunggu panggilan, karena mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit begitu. Yang anak bayi mati seperti cucu saya ya pantas gitu, teman saya meninggal dulu ya pantas. Maka mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan silaturahmi inilah yang menjadi media kita diberikan panjang umur, karena perintah Allah hanya silaturahmi yang bisa kita mendapatkan tambahan sehat, tambah umur, dan tambah rezeki. Insya Allah kalau kita sering silaturahmi, umur kita jadi panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih rawuhnya pada malam hari ini warga RT 02 RW 04 dengan guyup, dengan rukun. Mari kita ciptakan kehidupan yang mengarah menggapai kedamaian dan kebahagiaan. Baik bahagia di rumah, di keluarga kita masing-masing, bahagia kita hidup bersama di rukun tetangga RT 02 RW 04 ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih khususan pada Ibu Lurah, matur nuwun sanget rawuhipun, makin nyuwun wejangan. Pak Ketua RW nyuwun wejangan supaya kita anggota warga Kelurahan Benda Ngisor RW 04 ini bisa taat kepada asas aturan apa yang ada, baik itu mulai aturan Pemkot maupun aturan Pemprov atau pemerintah pusat yang tersampai kepada warga, insya Allah akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada salahnya mohon maaf, itu semata-mata kekurangan saya. Katanya Pak Nurul, nah ada kekurangan ini tolong ditambahi duit-duit ini, ono kelebihan ini dibagi roto. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pujianto, semoga apa yang beliau sampaikan mengenai hal-hal dan silaturahmi ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya warga RT 02 RW 04. Untuk sambutan selaku Ketua RW 04 Kelurahan Benda Ngisor, monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin berdiri karena saya pendek. RW kelurahan paling dulu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semuanya, shalom, berkah dalam. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 4 Bapak Pujianto, yang kami hormati Ibu Lurah kita yang kita kasih Ibu Justuti SHMM, yang kami hormati sahabatku Pak Haryono selaku Babinsa Benda Ngisor, dan sahabatku Pak Freddy selaku Babinsa Mas di Kelurahan Benda Ngisor, yang saya hormati sesepuh pilih sepuh warga RT 02, dan yang saya hormati seluruh undangan malam hari ini. Perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan tentang permohonan maaf, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nirma bahwasanya tentang izin menyampaikan PBB ini. Jadi sudah diterimakan PBB beberapa minggu yang lalu, sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, ampun nih, sudah. Monggo kita sebagai warga negara yang baik tetap kewajiban kita untuk melakukan pembayaran PBB kita, mumpung masih ada diskon gitu. Kemarin sampaikan Pak siapa? Pak Hasan ada diskon 10% seluruh, cuma sampai batasan bulannya kita belum tahu, atau mungkin nanti ada informasi lebih lagi akan saya sampaikan kepada Pak Ketua RT Bapak Pujianto. Kemudian kaitannya dengan program Ibu Wali Kota 100 hari Ibu, ada program pilah sampah, ya, monggo disiasati bersama bagaimana pilah sampah itu. Seperti di tempat kami RT 4 RW 4 itu modelnya mengumpulkan botol di rumah masing-masing Bu. Kemudian nanti ada waktunya untuk kumpul bareng, nanti kita akan pilah di situ. Kemudian nanti kita akan foto bersama dalam kegiatan pilah sampah. Monggo sekali lagi mohon bantuannya untuk warga RT 02 ini, ya, untuk bersama-sama melakukan kebersamaan. Asik Bapak Ibu. Betul, kumpul bareng, pilah sampah bareng enak Bu.
sojak bareng apa berkoordinasi dan sebagainya. Itu mungkin program yang dari kelurahan yang bisa saya sampaikan. Malam hari ini kaitannya dengan kegiatan halal bihalal, saya punya 3 hal Pak Budi. Pak Budi sudah banyak menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang apa namanya silaturahmi, yang kedua memaafkan, dan yang ketiga rendah hati. Jadi malam hari ini kita bersama-sama diundang oleh Bapak Kepala RT kita kegiatan halal bihalal. Itu kita saling bersilaturahmi satu sama lain. Yang sebelum ketemu yang muda kata nggih, sing anak bisa ketemu dengan orang tua, bahkan tangga siji bisa kumpul gitu nggih. Jadi kita bersilaturahminya tetap berjalan gitu. Nah setelah bersilaturahmi kemudian yang kedua apa? Memaafkan ya. Kita ketemu karena ajarannya malam hari ini adalah halal bihalal. Kita saling memaafkan nggih. Mungkin saya punya salah, saya mungkin dalam melayani masyarakat kok kayak Pak Nurul kok melayani kok wah kok ora benar saya begini. Ya di kesempatan ini ya saling memaafkan. Oke. Mungkin tetangga satu sama tetangga lain ya bersinggungan atau mungkin dalam ucapan kata mungkin menyakiti, tapi malam hari ini acara yang pas ya halal bihalal, kita memaafkan satu sama lain. Dan yang ketiga rendah hati. Kalau kita memaafkan, tetapi kalau kita tidak ada rendah hati, karena memaafkan itu belum tentu kita bisa tulus loh ini. Contoh saya dengan istri saya Bu Ruti. Ya ini contoh aja. Saya memaafkan. Tapi kalau tidak ada kerendahan hati, ya sewu. Mungkin hanya sebatas lamis mawon. Tetapi malam hari ini halal bihalal, selain kita memaafkan, tetapi mari kita rendah hati. Ya rendah hati artinya yuk kita benar-benar mengakui kesalahan kita. Sehingga apa? Silaturahmi memaafkan itu benar-benar nanti diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sesuai tema malam hari ini, momentum perekat silaturahmi dalam menggapai kedamaian dan kebahagiaan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak RT kita ya, kebahagiaan itu seperti apa itu sudah disampaikan semuanya. Atas nama pengurus RB 4 kami mewakili memohon maaf bila ada kesalahan ya di ajang malam hari ini, biarlah saling memaafkan, kita tulus nih. Dan atas nama pribadi saya selaku pemangku wilayah RW 4 dan keluarga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin dalam tutur kata atau tingkah laku yang tidak baik selaku pemangku wilayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nurul atas informasi dan sambutannya. Yaitu sambutan dari Ibu Tuti selaku Ibu Lurah di Kelurahan Blangisor. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Mohon izin Bapak saya duduk saja. Bapak Ibu yang belakang kelihatan Pak. Mohon maaf, saya juga sama seperti Pak Nurul, Pak RW. Saya terlalu tinggi Bu. Tapi saya mohon izin tetap dengan Ibu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, senantiasa saya tunggu wejangan-wejangan beliau Bapak Dr. Budianto, yang saya hormati Bapak Nurul Fatana serta Ibu selaku Kepala RW 4, yang saya hormati rekan-rekan saya Pak Aryono, Pemirsa, dan Bapak Freddy yang kepimpinan yang bisa mendampingi kami pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Sinta Budianto, sehat selalu Ibu. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah RT 2 RW 4, dan yang selalu dirahmati Allah segenap warga RT 2 RW 4. Marilah Bapak Ibu, pertama-tama senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa atas karunia pada malam yang penuh berkah ini
kita masih diberikan kesempatan sehingga melaksanakan malam dihalal yang sangat mulia ini dalam sehat masih bisa dalam Bapak Ibu. Saya akan sangat pribadi berangkat Indonesia jadi menjadi beban kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1456 Hijriah. Bila aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Pastilah jauh dari kesempurnaan. Pastilah ada salah kata, salah perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami menyadari Bapak Ibu, kami manusia biasa, tak luput dari salah dan hilaf. Untuk itu di kesempatan baik ini sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kedepannya kami akan selalu meningkatkan kinerja kami selaku abdi negara maupun abdi masyarakat sehingga pelayanan prima akan dapat kami berikan kepada warga masyarakat khususnya di wilayah RT 2 RW 4 ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini beliau Bapak Budianto tadi sudah menguraikan panjang lebar, Bapak RW juga sudah menguraikan panjang lebar. Saya sepertinya sudah kehabisan bahan Bapak Ibu untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Tapi ada beberapa yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait 100 hari beliau Ibu Wali Kota kita Ibu Agustini Wilujeng. Ada 5 poin yang akan beliau nanti laksanakan. Yang pertama, Semarang bersih Bapak Ibu, seperti tadi dingendikake Pak RW, betul, kita nanti diminta oleh Ibu Wali Kota, kita memilah-milah sampah. Karena apa Bapak Ibu? Sampah yang ada di TPA Jatibarang sudah sangat overdosis kalau orang bilang. Ya, jadi Ibu Wali Kota nanti mengharapkan, kemarin melalui Ibu Kepala DLH, beliau kebetulan rawuh di Kelurahan Resort, ada FGD bersama warga. Beliau menyampaikan bahwa di anggaran tahun ini insya Allah setiap PKK RT itu nanti akan mendapatkan stimulasi dana sebesar Rp250.000. Tapi tidak mengalir begitu saja Bapak Ibu, ada konsekuensinya bahwa sampah organik itu harus sampai di rumah tangga kita masing-masing. Jadi harus sampai di masing-masing RT, masing-masing PKK RT. Jadi kita mempunyai tanggung jawab, tetapi ada bantuan dana sedikit Rp250.000 per bulan. Tapi untuk mulainya kita belum tahu. Kemarin hanya disampaikan oleh Kepala DLH seperti itu. Mari kita pilah-pilah Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan Pak RW. Di situ nanti kita kelihatan seperti guyuk. Rukun di situ kita pilah-pilah sampah. Ada 3 sampah Bapak Ibu, yang satu sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah B3. B3 ini sampah memang benar-benar tidak bisa diurai, dan itu nanti satu-satunya sampah yang sampai di TPA. Kalau sampah anorganik seperti botol-botol, seperti kardus-kardus, itu bisa didaur ulang, dimanfaatkan untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis. Dan untuk sampah rumah tangga ini yang cukup banyak Bapak Ibu. Jadi di TPA itu sebanyak 70% itu terdiri dari sampah organik. Oleh sebab itu Ibu Wali Kota mencanangkan kegiatan yang 100 hari itu. Yang pertama adalah Semarang bersih, salah satunya melalui pilah-pilah sampah tadi. Kemudian program beliau yang kedua adalah Semarang sehat, yang ketiga pendidikan, yang keempat infrastruktur tertata, dan yang kelima adalah rumah inklusi disabilitas. Yang perlu bisa kami sampaikan di sini, rumah disabilitas ini seperti kemarin kami ada acara di SMP 13 Bapak Ibu, di sana mencanangkan ruangan yang ramah terhadap anak disabilitas. Karena memang pendidikan ini juga harus mau menerima anak-anak disabilitas. Untuk persenannya kami tidak tahu nih Pak RW, kurang terinfo, tapi memang harus mau menerima anak-anak penyandang disabilitas Bapak Ibu. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian sesuai tema kita pada malam hari ini, kita mengadakan acara halal bihalal.
perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Ini yang pernah saya dengar dari Bapak-Bapak Ustadz, Ibu-Ibu Ustadzah yang pernah saya dengar, bahwa ciri-ciri orang takwa itu ada 3 Bapak Ibu. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Yang satu dermawan, yang kedua menahan amarah, dan yang ketiga adalah memberi maaf. Kalau saya salah mohon nanti dikoreksi nih Bapak Ibu. 3 hal tersebut nanti mohon bisa nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Tutik atas sambutannya. 1, 2, 3. Benda Ngisor semakin mantap. Gajah Mungkur semakin top. Semarang semakin berkembang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu.
tahu baru dari Bangkok. Masih ngajar, masih ngajar. Nyari baru.